101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia, DFM-nya balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Mbak Ika Susanti, owner usaha Homestay Santika Selo Boyolali, yang juga manajer modal kita KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Selo Boyolali. Assalamualaikum Mbak Santika, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Baik ya Mbak ya. Nah pagi ini kita mau ngomongin melewati liburan akhir tahun di Homestay Santika Samiran Boyolali. Nah walaupun sebenarnya ini udah bukan akhir tahun lagi ya jatuhnya Mbak Susanti ya. Iya, iya. Manggilnya Mbak Ika Itu apa hal lain. Santika nih? Mbak Ika. Iya, Tapi sebenarnya hawa-hawa tahun baru masih kerasa karena ini masih minggu kedua di bulan Januari. Nah mungkin nanti pembahasan kita lebih ke liburan akhir tahun kemarin seperti apa di Homestay Santika gitu ya, Mbak Ika. iya, iya. Oke. Nah, sebelumnya waktu liburan kemarin gimana Mbak keadaan di Homestay Santika? Apakah full order semua atau gimana? Nah, untuk Lebaran kemarin kan ada libur Natal sama Tahun Baru ya, Mbak. Itu Mm-mm. kan bertepatan di hari Minggu. Jadi itu mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 1 Januari kemarin, homestay di Kampung Homestay dan Mandiri, khususnya di Homestay Santika itu sudah full booking semua. Oke, jadi full booking semua ya Mbak ya. Waktu itu tuh Iya. kemarin yang menyambut tahun baru, itu ada fasilitas apa aja Mbak? Ada nggak fasilitas-fasilitas khusus yang ditawarkan khusus momen tahun baru? Nah, untuk kemarin sih mungkin ada itu ya pesta kembang api, terus kita juga menyediakan grill bakar-bakar di homestay seperti itu, Mbak. Oke, oh berarti sebenarnya fasilitas-fasilitas tambahan yang menunjang kegiatan tahun baru seperti pesta kembang api juga grill ya Mbak? Iya, Nah, kalau grill itu biasanya dikenakan biaya tambahan lagi atau ada paket-paket tertentu Mbak? biasanya itu dikenakan biaya sendiri ya, Mbak. Dari kamu kan biasanya bawa yang di grill, terus kita menyediakan alatnya untuk nge-grill seperti itu. Oh, berarti kalau untuk bahan-bahannya semua dari tamu, tapi untuk alat-alat grillnya itu yang menyediakan homestay. Iya, betul. Kalau biaya tambahannya berkisar dari berapa sampai berapa Mbak kemarin? Nah, itu dari 15.000 sampai 25.000 aja, Mbak. Oke, wah sebenarnya Jadi, itu masih pakai hemat. terjangkau sekali sebenarnya DP-nya tinggal tambah 15 sampai 25 ribu udah dapat alat-alat ngegrill nih DP-nya tinggal bawa ya suki-sukian atau daging, ayam, ikan Iya, gitu ya Mbak betul. ya, jagung. Iya. Tapi suasana kemarin tuh malam tahun baru apakah semua homestay full booking Mbak seperti Santika Homestay? Iya, iya Mbak. Untuk di kampung homestay kan ada 23 homestay. Terus ada sekitar 150 kamar. Itu full booking semua di malam Natal sama malam Tahun Baru. Oke, di malam Natal sama malam tahun baru full booking semua. Kalau support dari koperasi, Mbak seperti apa untuk homestay kemarin, khususnya menyambut tahun baru? Nah, untuk support dari koperasi mungkin kemarin jadi satu sama The Garden Cafe sama Warung dan Mandiri gitu ya Mbak. Mm-mm. Mereka menyediakan full musik sampai malam. Terus ada pesta kembang api juga itu di Taman Merapi Garden sama di The Garden Cafe gitu. Oke, ini aku penasaran sama si pesta kembang api ini, Mbak. Itu konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah semua orang bebas menyalakan kembang api atau gimana? Kalau di sini sih semua orang bebas ya Mbak, mau pakai kembang api boleh eh, pada saat tahun baru itu. Terus juga dari kooperasinya kan juga menyediakan itu gitu. Jadi nggak ada larangan khusus untuk nggak menyalakan kembang api gitu. Oke, oh berarti dari koperasi sebenarnya ada disediakan, tapi untuk pengunjung juga boleh kalau ingin menyalakan sendiri gitu ya Mbak ya. Iya, Itu startnya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak?
dari jam 11 malam sampai jam satuan mungkin Oke. untuk pesta kembang apinya. Mm-mm. Kalau kuliner-kulinernya gimana Mbak? Apa masih sama atau ada kuliner khusus yang ditawarkan? Kalau kulinernya mungkin masih sama ya Mbak. Kalau di sini kan khasnya itu jadah sama tempe bacem Mm-mm. seperti itu. Terus nasi sambal tumpang ya seperti itu masih Masih sama. sama ya Mbak ya. Tinggal lagi itu tadi yang membedakan itu ada grill-grillnya. Gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Oke. Mbak Santika, ini kalau menurut Mbak Santika nih, apa sih yang unik di Santika Homestay dan juga homestay dan mandiri yang lain di sana? Mungkin dari panorama alamnya atau mungkin dari kuliner yang disediakan atau budaya masyarakat setempat. Nah, itu seperti apa? Silakan Mbak Santika. Untuk di kampung homestay dan mandiri sama di homestay Cantika kan itu letaknya di lereng Gunung Merbabu ya Mbak. Mm-mm. Jadi suasananya sangat sejuk, terus pemandangannya juga indah. Nah, tambah lagi itu view-nya langsung ke Gunung Merapi, jadi langsung berhadapan ke Gunung Merapi gitu. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri di homestay Santika khususnya juga di homestay-homestay yang ada di kampung homestay Damandiri. Seperti itu. Oke, jadi memang panorama alamnya, view-nya itu yang sangat ciamik yang menjadi andalan ya Mbak ya di Iya, sana. betul. Kebetulan kemarin pas bulan Desember itu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu cuacanya lagi cerah-cerahnya gitu. Oh, justru nggak hujan ya Iya, Mbak? iya, malah cerah-cerahnya gitu Pak. Merapinya kelihatan terus, cuacanya juga bagus banget, jadi sangat Hmm. indah banget buat liburan kemarin. Biasanya kalau cuacanya cerah gitu ya Mbak ya, kalau malam biasanya langitnya juga cerah, bersih, kelihatan banyak bintang nggak sih Mbak? Iya, iya, bintang-bintangnya kelihatan, gunungnya juga tetap Mm-mm. lampu-lampu di kota itu juga kelihatan dari atas, itu sangat indah sekali. Oke, ini kita ke next pertanyaan nih Mbak Santika. Jadi menurut Mbak Santika menjanjikan nggak atau berpeluang nggak potensi nggak bisnis homestay ini di zaman sekarang? Untuk saat ini, eh, karena di Solo itu mayoritas pertanian ya Mbak. Mm-mm. Pertanian kan sekarang apa, nggak menjanjikan gitu loh, sangat sulit. Ada yang gagal panen, ada yang Mm. kekurangan pupuk, terus ada kalau musim hujan ya jarang-jarang hujan. Saat ini malah kayak musim kemarau itu kan mempengaruhi hasil panen. Jadi untuk usaha homestay ini sangat membantu sekali. Oh, oke. Jadi sebenarnya saling Peluangnya melengkapi. sangat, Mm-mm. iya, Hmm, jadi gitu deh Femania kalau misalkan pertaniannya lagi down atau lagi kurang baik, justru homestay-nya yang up, yang naik terus ya Mbak ya. iya. Terus ini kan Solo juga sudah menjadi tujuan wisata dari wisatawan mancanegara sampai luar kota seperti itu. Mm-mm-mm. Jadi cocok sekali untuk usaha homestay ini. Jadi lebih potensial lah kalau dari segi Iya. lokasi gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, menurut Mbak Santika apa aja sih yang perlu dan harus dipersiapkan kalau misalnya nih kita mau buka homestay gitu? Nah, mungkin dari lokasinya ya Mbak, Mm-mm. lokasinya yang di pusat kota Solo misalkan, terus pemandangannya gitu. Kalau di Solo kan kita yang dijual view gitu, pemandangan. Jadi Iya. perhatikan pemandangannya, lokasinya seperti itu. Oke. Berarti justru yang diperhatikan itu sebenarnya lokasinya ini potensial nggak nih? Ini menghasilkan nggak nih? Kalau dari segi properti apa aja Mbak yang harus ada kalau misalkan kita mau buka homestay? Apakah semua harus serba baru? Atau mungkin kalau kita mau buka homestay ini minimal kita punya lahan sekian nih, nggak digabung sama rumah pribadi misalnya gitu? Atau gimana? Untuk saat sekarang ini kan tamu itu lebih memilih homestay yang berpisah sama rumah warga gitu. Hmm, Jadi mungkin kita harus punya lahan yang berbeda, terus juga kita harus apa mulai dari yang baru gitu, misalkan dari
propertinya mulai dari awal, di-upgrade, ya, dari yang kemarin misalkan masih pakai kasur busa, masih pakai divan, kita ganti ke terus pakai water heater seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan properti yang begitu kondisional ya Mbak ya. Kalau kayak di Solo kan Iya, memang dingin jadi perlu water heater gitu ya Mbak ya. Mungkin nggak iya, perlu AC, nggak terlalu perlu kipas angin. Kita itu kondisional iya. lah berarti ya Mbak Santika. Nah kalau untuk di Santika Homestay dan juga homestay yang ada di Kampung Damandiri di Solo, tarifnya dari berapa sampai berapa Mbak? Nah, dari 150 sampai 250. Oke, berarti start dari 150.000 sampai dengan 250.000 per malam. Itu sudah include Iya, apa aja, Mbak? itu sudah ada ada kamar mandi dalam, air hangat, terus ada free teh sama kopi di masing-masing homestay itu disediakan dispenser. Jadi bebas bikin teh kopi seperti itu. Oke. Ada fasilitas wifi juga, ada juga yang ada TV-nya itu, Mbak. Kalau untuk sarapan, makan siang biasanya cari sendiri ya, Mbak ya di sekitaran Selo. Iya, itu untuk saat ini kan dari owner-owner homestay kan sudah mulai apa bisa mengembangkan gitu Mbak. Jadi mereka buka kantin di rumah. Jadi misalkan ada tamu menginap, bisa pesen makan. Oke. Itu inovasi lah, berarti kreatif semua Iya, masing-masing homestay ya Mbak ya, ada yang menyediakan dengan biaya tambahan, tapi ada juga yang enggak gitu ya Mbak. Lali. Nah, iya, kalau DFM Mania kemarin-kemarin kita pernah talk show bahas tentang homestay di Kampung Damandiri ada banyak sekali homestay ya, Mbak Ika ya. Nah, DFM iya, Mania Mbak. nanti Ada terpilih 32. ada 32 bisa pilih sesuai mana aja yang DFM Mania suka, mungkin dari segi view atau dari jaraknya ke mulut gangnya, ke pinggir jalan raya begitu ya Mbak ya. Bisa pilih ya Mbak Iya, sistemnya. iya betul. Bisa Iya. pilih. Oke. Kalau untuk Santika Homestay sendiri atau juga homestay yang lain yang ada di Kampung Damandiri, apakah juga menerima rombongan pengunjung, Mbak? Atau untuk acara resepsi misalnya? Nah, kalau untuk acara resepsi mungkin jarang-jarang ya Mbak. Mm-mm. Mungkin di homestay itu nerimanya yang gathering gitu, acara kantor, acara kumpul-kumpul mahasiswa, atau acara rapat-rapat seperti itu Mbak. Tapi untuk acara resepsi gitu bisa nggak Mbak sewa misalnya kayak di Warung Damandiri atau di The Garden Cafe gitu? Bisa Mbak, kalau untuk acara sewa-sewa, itu di warung Damandiri, ya. Kalau untuk acara pernikahan, resepsi seperti itu di warung Damandiri bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk lokasinya ada ya Mbak ya antara di Warung Mandiri atau juga di daerah sana yang di The Garden Cafe mungkin di Taman Bunga bisa jadi Oh iya, tempatnya. kalau di taman bunga juga bisa. Hmm, Mungkin bisa apa, party di tempat terbuka, di taman gitu bisa. nah gitu deh Herman ya. Jadi nanti kalau ada kerabat jauh bisa nginepnya di homestay Mandiri. Ya nggak Mbak Ika? Iya, Ini lokasi iya. persisnya di mana sih Mbak Ika? Lokasi persisnya itu di pusat kota Solo ya, Mbak, di Dusun Jarakan, RT 3 dan RT 4, Samiran Solo Boyolali. Oke, di situ alamat lengkapnya nanti DFM-nya tinggal cek. Mungkin kalau sosial medianya ada ya, Mbak Ika? Ada, Mbak, untuk yang Kampung Homestay itu ada Instagramnya, Kampung Homestay Dawandiri. Terus untuk yang Homestay Santika juga ada Homestay Santika Solo. Oke, Itu, Mbak. kalau ngomongin tentang bisnis homestay nih, Mbak Ika, rata-rata kalau boleh tahu omsetnya berapa sih per bulannya? Untuk omset per bulan ya, Mbak, karena di kami itu ada 8 kamar. Mm-mm. Untuk per bulannya mungkin sekitar ya 10 sampai 15 juta Oke, 10 per sampai bulan. 15 juta per bulannya. DP Mania lain lagi kalau misalnya di hari-hari besar ya Mbak ya, yang mungkin full booking Iya. berhari-hari itu bisa lebih. Oke, Khusus Mbak untuk Ika. tahun baru sama
apa Lebaran itu harga kami naikkan, Mbak. Oke, menyesuaikan ya Mbak harganya. Iya, betul. Iya. Oke, siap-siap. Ini kalau tentang homestay lagi nih, Mbak Ika, setelah tahun baru, kemarin event tahun baru, Natal dan tahun baru, kira-kira ada event-event apa lagi Mbak yang terdekat di awal tahun? Mungkin nanti di Februari itu ya Mbak ada liburan, eh, Valentine juga itu Mm-mm. eh, juga ada liburan sebelum puasa itu mungkin jadi tujuannya gitu. Oke, berarti yang terdekat di bulan Februari ini ya Mbak ya, Iya, Valentine Februari. 14 Terus Februari. Ada iya. promo-promo apa aja Mbak sekarang yang lagi jalan di homestay Santika? Untuk promonya masih sama ya Mbak. Ada free breakfast, terus ada cashback juga untuk yang booking via tiket.com itu dapat diskon seperti itu, Mbak. Oke, oke. Kalau homestay di sana, homestay dan mandiri, apakah juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata daerah setempat, Mbak Ika? Iya, Mbak. Tentu kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dari desa, dari pemerintah kabupaten seperti itu, Mbak. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Mungkin kita dari segi promosi ya, Mbak. Kita Oh, bekerja sama untuk yang kita naruh promosi di Boyolali, misalkan seperti itu kita titip gitu, titip promosi seperti itu. oke. Berarti sebenarnya dari media promosi disupport sama Dinas Pariwisata setempat, gitu ya, Mbak ya? Iya, gitu. Kalau persaingan homestay di sana gimana, Mbak? Apakah sebenarnya sudah menjamur banyak sekali homestay di daerah sana atau justru baru homestay dan mandiri aja? Saat ini di Solo itu sudah banyak sekali yang homestay, bahkan hotel-hotel yang jauh lebih bagus gitu seperti di kampung sebelah kami itu sudah banyak sekali homestay, mungkin melebihi dari kita gitu. Mm-mm. Nah, tapi ya itu harganya kan di atas kita. Nah, kita kan konsisten dengan harga segitu, tapi kita meningkatkan dengan pelayanan kita dari keramah tamahan pemiliknya gitu. Jadi itu menjadi daya tarik sendiri Oke, di berarti itu homestay kami. strategi bersaingnya begitu ya, Mbak ya. Yang diimprove, Iya, yang ditingkatkan lagi dari segi pelayanannya, keramah tamahannya, iya, pemilik homestay-nya. Oke, iya. kalau sejauh ini promosi yang dilakukan oleh Homestay dan Mandiri, khususnya Santika itu sudah lewat mana aja, Mbak? Nah, mungkin dari sosial media ya Mbak, kadang ada kita ngundang influencer juga gitu. Mm-mm. Kita paid promo seperti itu. Nah, kita nyebar brosur di kafe-kafe terdekat kami seperti itu. Oke, berarti masih tetap yang paling banyak itu sosial media, tapi bentuknya banyak, ada paid promote, terus juga ada melalui influencer gitu ya, Mbak ya. Iya, Kalau menurut Mbak Ika nih sebagai pemilik Santika Homestay gitu kan, apa aja sih hambatan atau kendala ketika kita berbisnis homestay ini, Mbak Ika? Mungkin bisa diceritain, silakan Mbak Ika. betul. Untuk hambatan sama kendala mungkin ada apa misalkan susah air ya Mbak kalau di sini ya. Oh, susah air. Hambatannya itu ya betul. Mm-mm. Jadi musim-musim kemarin itu kan banyak kemaraunya, jadi kan airnya kita beli gitu. Oh, bukannya di sana deket sumber air ya, Mbak ya? Untuk Babon. Iya, tapi ya itu Mbak itu kan dibagi beberapa wilayah di Kecamatan Hmm, Solo. Jadi untuk kemarau kan airnya kan sedikit. Jadi ya ke rumah-rumah warga itu untuk yang punya usaha homestay itu kan tidak mencukupi gitu. Jadi kita harus beli airnya gitu. oke, itu kendalanya ya, Mbak ya. Ada lagi nggak, Mbak, kendala Iya. lain? Kendala lain mungkin ya dari kurangnya promosi ya Mbak. Kemarin ada beberapa homestay juga yang nggak dapet tamu karena nggak ada sosial media karena yang punya udah eh, tua nggak bisa main sosmed seperti itu Mbak. Oke, kalau yang begitu ada disupport sama koperasi juga nggak, Mbak, untuk promosinya? Tentu Mbak kita support dari
Instagramnya Kampung Homestay juga kita daftarkan di tiket.com. Oke, jadi DFM-nya itu tadi dia talk show kita bersama Mbak Ika ya. Terima kasih banyak buat Mbak Ika, pemilik Santika Homestay di Kampung Homestay dan Mandiri. Ternyata kemarin waktu event Tahun Baru dan juga Natal DFM-nya sukses untuk Kampung dan Mandiri Homestay yang ada di Solo, rame semuanya. DFM-nya ada pesta kembang api dan juga ada banyak event-event lain yang diselenggarakan oleh homestay setempat. Dan untuk DFM-nya nanti yang punya mimpi, punya cita-cita, punya usaha homestay tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Santika ya, DFM-nya harus lihat dulu kondisi lokasinya strategis atau enggak, potensial atau enggak untuk kita membangun bisnis homestay di sana. Terima kasih banyak DFM-nya juga terima kasih banyak untuk Mbak Ika. Nanti tayangan ulangnya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul beserta kru dan juga Mbak Ika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.